Kalau dari Kompas Monitoring yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap aktivitas warganet di 5 platform media sosial, ini periodenya 8 September, yakni waktu Pak Purbaya dilantik, sampai 13 Oktober 2025, ini ada 25.000 lebih konten komentar yang disematkan. Ini kata kuncinya Purbaya Yudi Sadewa dengan sentimen positif 47%. Nah, sentimen positif ini salah satunya adalah dengan gaya ceplas-ceplos, gaya koboynya Pak Purbaya. Ini bisa jadi modal atau enggak sih untuk Pak Purbaya bekerja? Ya, saya kira memang satu sisi ini adalah langkah yang cukup positif. Beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia kan memang sempat mengeluhkan bagaimana model komunikasi politik para pejabat-pejabat di sekitarnya yang dinilai blunder, menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Jadi apa yang disampaikan per hari ini ketika Pak Purbaya itu mendapatkan respon yang cukup positif, bagi saya ini adalah membantu dari kinerja pemerintah. Minimal per hari ini seluruh rakyat Indonesia, Menteri Keuangan yang baru ini relatif cukup komunikatif dan terbuka, menyampaikan hal-hal apapun yang memang selama ini menjadi concern dan konfirmasi publik. Apalagi gaya komunikasi ini kan to the point, direct dan belak-belakan. Dan kalau kita mau jujur, itu adalah gaya komunikasi politik yang paling disukai hari ini. Karena rakyat kita itu kan agak sedikit bosan dengan gaya komunikasi politik yang formal, yang jaim, yang birokrat banget yang gitu sangat birokrat, kata-katanya bagus, manis, tapi kebijakannya kemudian tidak adaptatif dan dalam banyak hal justru menimbulkan kegaduhan. Purbaya sepertinya menyimpan satu sisi yang selama ini tidak dimiliki oleh kebanyakan para pejabat publik ketika komunikasinya memang to the point, direct dan belak-belakan. Tapi yang kedua bagi saya secara prinsip, sekalipun belak-belakan, gaya komunikasinya relatif mudah untuk ditangkap oleh publik. Kalau kebijakannya itu tidak sejalan dengan keinginan masyarakat secara umum, itu tidak kemakan, itu tidak akan diapresiasi. Kalau saya hitung rata-rata secara umum, apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya sebagai bagian dari manuver dan kebijakannya itu dalam banyak hal juga diapresiasi. Misalnya soal pemangkasan transfer ke daerah. Karena daerah-daerah itu dianggap tidak kreatif. Daerah-daerah selama ini terlampau manja, selalu menggantungkan bagaimana soal anggaran kepada APBN. Yang kedua misalnya soal bagaimana silang pendapatnya dengan menteri yang lain seperti Pak Bahlil soal subsidi LPG 3 kg. Itu kan mengkonfirmasi bagaimana selama ini memang subsidi yang diberikan cukup luar biasa dari sektor keuangan negara. Dan yang paling penting yang mendapatkan apresiasi itu ketika Pak Purbaya mengatakan tidak akan bayar hutang wush pakai APBN. Wah, itu langsung ramai betul.